Oke teman-teman, ini dia Amazfit Bip U setelah kita unboxing dan setelah saya pakai beberapa hari ya. Jadi kalau harga ini termasuk harganya murah ya. Jadi harganya di 759.000 untuk saat ini ketika saya membuat video ini. Jadi masih termasuk murah ya, ini harga smartwatch dari Amazfit ini. Oke, kalau begitu saya langsung aja ulas dulu build quality-nya ya. Jadi dari build quality-nya Amazfit Bip U ini dia strapnya terbuat dari karet silikon. Tapi ini menurut saya agak tipis ya. Jadi kalau misalnya tarik itu bisa langsung melar banget gitu, mudah melar gitulah, tipis. Tapi nggak masalah, menurut saya ini juga enak dipakai, nggak panas, nggak bikin gatal di tangan juga. Nah, ini bisa dilepas, bisa diganti warnanya, terserah kita. Mungkin ada dijual kali ya di online shop. Lalu setelah itu dari bodinya ini plastik polikarbonat. Kita bisa lihat ini dia agak mengkilap. Jadi kesannya memang nggak kesan mahalnya nggak ada ya. Jadi ya standar lah, sesuai dengan harganya. Lalu di sini dia udah layarnya cembung ya, 2,5D glass, juga katanya udah ada anti fingerprint. Jadi kalau kita gini-gini katanya nggak akan menyisakan kotoran ya katanya di sini. Tapi ini belum ada proteksinya, jadi hati-hati aja kalau pakai. Terus ini ada tombolnya. Ini tombolnya cukup clicky, enak di klik ya, jadi dia solid rasanya. Lalu selain itu dia juga pakai LCD ini ya, LCD-nya tuh pakai TFT, jadi bukan IPS atau bukan AMOLED, jadi dia agak ada pantulan cahayanya kalau kita lihat dari samping gini ya. Jadi dia hitamnya nggak terlalu pekat, tapi masih acceptable lah kalau menurut saya ya. Setelah itu apalagi ya, dari build quality-nya udah, baterainya itu 320 mAh. Jadi pada saat 15-100% saya ngecasnya cukup 2,5 jam. Tapi saya belum tahu kalau misalnya dari 0. Dan saya pakai sekitar 5 hari, itu sekarang berada di 54%. Jadi ya cukup irit. Bahkan di iklannya dia mengklaim bisa tahan sampai 9 hari. Mungkin 9 hari itu kalau full ya, misalnya kita pakai seharian, lalu malamnya kita pakai juga untuk mendeteksi kualitas tidur. Oke, selain itu resolusi dari layarnya ini di 320 kali 302 pixel. Lalu untuk ukurannya sendiri di sini sebenarnya ini di sini kan ada dagunya ya. Dagunya ini yang bawah lebih tebal daripada yang atas, jadi dia agak kurang sama lah antara atas dan bawah jaraknya. Oke, selain itu di sini juga kita dapat kabel casnya ya. Ini kabelnya memang kalau dilihat sih ya biasa aja sih, kualitasnya nggak terlalu bagus kayaknya. Semoga aja awet. Tapi kalau kita langsung mau ngecas, dia bisa langsung nempel pas gitu. Jadi agak sulit untuk digeser-geser. Jadi dia pasti langsung nancep dan ngisi daya. Oke, untuk di bawah sinar matahari ya, layarnya itu lumayan bisa diandalin lah. Jadi contohnya seperti ini, di bawah terik matahari saya mentokin brightness-nya di paling tinggi, jadi dia seperti ini. Lalu kalau di air dia memang jadinya seperti ini, jadi agak kurang responsif lah, tapi masih bisa dipakai. Oke, kita langsung masuk aja ke menunya. Jadi di sini ada menu utama ya. Menu utamanya ini buat watch face-nya bisa dipilih-pilih sesuai selera. Jadi kalau kita klik dia akan menyala. Kalau kita swipe ke bawah nanti dia akan muncul settingan. Di sini ada DND.
lalu ada alarm, ada brightness. Kita bisa langsung atur di sini brightnessnya. Oke, lalu klik tombolnya untuk back. Lalu di sini ada setting di sini ada watch face ada beberapa pilihan, tapi kita cuma bisa maksimal di 2 ya, maksimal 2 yang custom. Selain itu yang 2 itu bawaan dari pabriknya. Jadi kalau kita mau nambah 1, kita harus hapus yang ada dulu. Nah, selain itu kita juga bisa pakai custom background ya. Jadi nanti bisa dilihat cara custom backgroundnya. Oke, setelah itu kalau kita swipe ke atas ini nanti langsung lihat notifikasi. Nah, saat ini tidak ada notifikasi, jadi kita back aja. Untuk ke kiri, dia langsung mengarah ke menu-menu yang tersedia. Di sini ada player musik. Ini bisa kita hubungkan ke Spotify juga, atau juga ke player bawaan HP ya. Lalu ada weather. Ini kalau terkoneksi ke Bluetooth dia langsung otomatis menampilkan. Lalu PAI ini Physical Activeness Index kalau nggak salah. Jadi dia seberapa banyak kita bergerak secara fisikal, nanti akan ada indeksnya muncul di sini. Jadi goalnya standar itu 100. Kalau kita kurang bergerak, nanti dia tubuh kita kurang bergerak, dia indeksnya akan itu ya, rendah ya. Lalu di sini ada stress. Ya, jadi kita juga bisa mengukur tingkat stres kita. Lalu ada SpO2 ini oksigen darah. Nanti kita akan coba. Lalu di sini ada heart rate, ya standar lah ya heart rate. Lalu ada activity goal. Ini bisa diatur sendiri nanti di HP-nya. Oke, sekarang kita masuk ke menu. Jadi di menu ada activity goals. Ya, ini activity-nya itu berdiri, berjalan seperti itu ya. Lalu ada PAI tadi sudah dibahas ya, indeks pergerakan tubuh kita setiap hari-hari. Lalu ada heart rate, ada sleep ini nanti fungsinya untuk mengukur apakah tidur kita cukup nyenyak atau enggak, atau kita sering bangun, nanti akan kelihatan. Jadi teman-teman ini bisa pakai aja ini Amazfit ini saat sedang tidur. Oke, lalu ada workout. Di sini workout ini banyak banget, katanya di iklannya itu bisa sampai 60 lebih ya, 60 lebih workout yang tersedia di Amazfit ini. Lalu ada SpO2. Oke, ini langsung kita ukur aja coba ya SpO2 nya. Nah oke, kebetulan saya punya pembanding ya. Kita akan coba seberapa akurat atau seberapa cepat Amazfit ini mengukur tingkat kadar oksigen dalam darah. Kita langsung aja, ini dia. Oke, kita bandingkan dengan Huawei Band 5. Oh, Huawei Band 5 lebih cepat ya. Lebih cepat seberapa detik daripada Amazfit. Dan hasilnya kelihatannya cukup berbeda ya. Sudah didapat di Amazfit berada di 96%. Sedangkan di HB5 Huawei Band 5 belum selesai, tapi dia masih mendapatkan nilai 99%. Oke. Entah kenapa dua device ini hasilnya beda. Saya nggak tahu apakah karena memang ini HB5 ini lebih kencang, maksudnya lebih ke dalam gitu masangnya, atau yang Amazfit ini kurang kencang ya, saya nggak tahu, tapi itulah hasilnya.
Oke, jadi tadi hasilnya segini. Bagi yang belum tahu, SpO2 ini mengukur oksigen di dalam darah. Jadi kalau untuk saat ini ya, lagi corona, jadi kita perlu tahu berapa oksigen yang ada dalam darah kita, karena untuk menghindari hipoksia, di mana keadaan kita nggak tahu kalau ternyata kita kekurangan oksigen. Oke, correct me if I'm wrong ya, teman-teman ya. Oke, terus setelah itu di sini ada stress measurement juga, lalu ada breathing. Breathing ini untuk sebenarnya breathing ini untuk membuat kita lebih teratur gitu ya bernapasnya, mungkin supaya kita lebih relax juga. Oke, selain itu ada lagi cycle tracking. Cycle tracking ini untuk perempuan haid ya, mengukur haid, nggak tahu deh, pokoknya tracking haid itu aja. Terus ada alarm, bisa di custom juga. Lalu ada setting. Jadi setting ini sama kayak yang tadi ya, udah dibahas tadi. More, di sini ada musik, ada countdown, ada stopwatch, Pomodoro tracker. Pomodoro tracker itu sebenarnya ya, kalau yang belum tahu itu kayak ada metodologi supaya kita lebih fokus untuk menyelesaikan sebuah task ya. Lalu ada jam dunia, di sini kita bisa lihat yang udah ada ya. Kita kayaknya nggak bisa nambah di sini. Oke, lalu ada fitur find phone dan juga kamera remote. Oke, segitu aja pembahasan dari Amazfit Bip U ini. Kalau kalian tertarik, ini bisa dibeli di toko kesayangan kalian masing-masing. Saat ini harganya sekitar Rp759.000. Kalian bisa mendapatkan Amazfit Bip U yang ya lumayan bagus karena fiturnya lumayan banyak. Namun untuk diperhatikan, ini belum ada GPS-nya ya, jadi kalian nggak bisa pakai ini untuk nge-track misalnya lari atau bersepeda. Jadi harus tetap bawa HP-nya supaya bisa ke-track di mana aja kalian bersepeda. Oh ya, saya lupa, untuk kali ini Amazfit Bip U ini baru kedatangan satu penantang ya, dari Xiaomi Mi Watch Lite. Jadi harganya 11-12, hampir sama ya. Cuma saya belum tahu karena saya belum sempat megang dan nge-review juga. Jadi untuk saat ini ada dua tipe smartwatch tadi yang termasuk ke golongan smartwatch murah. Jadi ya itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Bye.